Hello Sobat Tojikis. Bagi standar orang Indonesia, Toyota Alphard sudah merupakan MPV yang sangat mewah. Tapi untuk sebagian orang, masih kurang mewah. Memang ada Lexus LM yang di atasnya, tapi LM hanya sebatas hybrid aja. Gimana kalau kalian pengen MPV super mewah yang full electric? Nah, sekarang sudah ada yang satu ini. Iya, ini adalah Zeekr 009 atau 009. Sebuah MPV ultra luxury dari China yang gak hanya berpenggerak full electric, tapi juga desainnya sangat intimidating dengan kemewahan kabin yang mengalahkan mobil-mobil yang gua sebutkan tadi. Penasaran? Yes, betul. Sekarang saatnya kalian membuka pikiran dan mulai melihat faktanya bahwa China sudah bisa bikin mobil yang bahkan lebih mewah dibanding standar mobil Jepang masa kini. Dan merek yang satu ini bukan sembarang merek karena punya DNA dari Volvo. Iya, dari Eropa. So, seperti apa sih MPV full electric luxury dari China dengan darah Swedia yang mengaspal di Indonesia sebentar lagi? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your race. Nah, Auto Junkies, Zeekr 009 atau 009. Iya, akhirnya setelah gua bertemu mobil ini di China beberapa waktu lalu bersama dengan Zeekr Indonesia dan bahkan sempat test drive mobil ini di Ningbo International Circuit, sekarang mobilnya sudah mendarat di Indonesia. Ini brand premium, jangan samakan ini dengan brand-brand mass market seperti contohnya Toyota, Honda, atau Hyundai, atau brand-brand China lainnya seperti Wuling, Chery, dan kawan-kawan. Harus diakui, ini terasa seperti mobil yang super mewah gitu ya. Jadi sekarang China tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Karena bahkan development dari mobil ini itu bekerja sama juga dengan teknologi yang dari Volvo. Karena kan Volvo juga sudah diakuisisi oleh Geely Group. Jadi semua know-how dari Volvo itu ada di mobil ini. Pertama-tama kita bahas dari eksteriornya dulu. Nah, dari atas dia udah ada integrated roof spoiler di bagian sini dengan aksen piano black di bagian bawahnya. Third brake stop lampnya terpisah dua sudah LED dan pastinya banyak kameranya. Karena memang mobil ini di China juga sudah disiapkan untuk autonomous yang lebih canggih gitu ya. Jadi secara ada sudah lengkap. Nah, di bagian kaca udah ada rear defogger. Walaupun untuk wiper dia tidak di sini, tapi diumpetin di balik spoilernya sini. Jadi kaca belakangnya bisa lebih clean. Emblem Zeekr dibenamkan di bagian tengah taillight sini dan ini 3D ya, kayak indah gitu ya dilihatnya. Dan ini tentunya bisa menyala juga. Ke bawah lagi, emblem polos cuman ada 009 di bagian sebelah kanannya, menandakan kalau ini adalah MPV kasta tertingginya Zeekr. Bagian bawah, bumper juga cukup landai dan di bagian bawah sini ada aksen piano black sedikit dengan aksen chrome yang segaris. Jadi bagian belakangnya chrome-nya tuh minim, manis gitu ya. Dia udah ada 6 titik corner sensor di bagian belakang sini dan juga udah ada kamera mundur yang disematkan di bagian sininya. Tapi di bagian sini ada kamera lagi karena dia punya digital rear view mirror dan kameranya banyak tersebar di tubuh lainnya. Dan taillights-nya ini nih yang bikin parasnya jadi grande gitu ya dari belakang dan terkesan high tech karena taillights-nya dia tentunya sudah full LED tapi dia dibikin 3D blocks beruas-ruas gini, termasuk ada LED bar yang bikin mobilnya kesannya jadi lebih lebar. Ini sudah full LED dari lampu rem, lampu senja, lampu sein yang sudah sequential sampai lampu mundur tentunya sudah full LED semua. Dan kalau kalian misalnya approach mobilnya atau unlock mobilnya, ini pun ada welcoming animation yang pasti bikin kalian terasa keren di parkiran atau di lobi. Oke, nggak lengkap bahas soal mobil listrik tanpa bahas soal chargingnya. Charging port dari si Zeekr 009 ini berada di bagian sisi kiri kendaraan di fender belakangnya.
dan dia sudah elektrik untuk bagian pembukaannya. Seperti ini. Keren ya? Motorized, mewah, dan ada lampu putihnya juga buat nerangin malam-malam. Nah, bisa dilihat di sini charging portnya mengusung jenis CCS Type 2, sudah bisa AC standard charging dan juga DC fast charging. Jadi pastinya ngecasnya juga udah bisa di SPK lu manapun yang ada di Indonesia. Dan bicara soal performa dan figure, mobil ini juga walaupun sebuah MPV tapi dia sangat impresif. Kan setupnya adalah dual motor all wheel drive. Iya, jadi mobil ini all wheel drive gitu ya. Satu motor di depan, satu motor di belakang. Tenaga gabungannya itu di 450 kW atau setara 603 horsepower. 603 horsepower untuk sebuah MPV. Torsinya 693 Nm. Makanya 0 sampai 100 dari mobil ini hanya di 4,5 detik aja. Baterainya juga nggak kalah impresif karena kapasitasnya 116 kWh. Iya, jadi baterainya juga gede gitu ya. Yang bisa bikin dia jalan dalam sekali charge di siklus NEDC 686 km. Kalau di siklus WLTP atau CLTC itu mungkin sekitar 580 km-an. Jadi udah oke lah ya, hampir 600 km sekali cas, DC fast charging, siap bawa keluarga kemana-mana dengan kecepatan tinggi. Karena kecepatan top speed dari mobil ini mencapai 210 km per jam. Lanjut ke bagian samping, kalian bisa melihat proporsi bodinya yang memang panjang dan terkesan megah gitu ya. Nah, secara dimensi sendiri, mobil ini panjangnya mencapai 5,2 meter yang artinya bongsor dengan lebar 2 meter lebar, tapi tingginya itu di 1,8 meter yang artinya dia lebih lebar dibandingkan tinggi, yang artinya proporsinya enak dilihat, nggak kayak roti tawar gitu ya. Bicara mobil listrik, kita ngomongin soal wheelbase-nya. Karena wheelbase mobil listrik itu rata-rata panjang gitu kan. Nah, di sini juga serupa. Wheelbase dari Zeekr 009 ini itu di 3,2 meter. Panjang banget. Desain sampingnya masih agak boxy ala-ala SUV malahan dengan efek floating roof di bagian sini. Kemudian ada aksen chrome di bagian atasnya yang tebal seperti ini ya. Jadi kesannya tuh kayak, wih, mewah gitu. Untuk railing sliding door sudah bersembunyi di bagian sini, jadi udah tidak terlihat lagi. Dan juga, dia banyak permainan aksen garis-garis seperti ini yang ngemimik garis di bagian grill depannya gitu ya. Jadi kesannya tuh high-tech juga. Window line sampai ke pilar-pilar semuanya sudah piano black, jadi tidak ada kesan murahan sama sekali. Door handle memang tidak model flush seperti yang ditemukan di Zeekr X gitu ya, tapi ini disengaja. Door handle-nya dibikin grip type besar menyambung dari pintu depan sampai ke pintu belakang. Ada logo Zeekr juga di sini dan tentunya ada welcoming light di bagian bawahnya. Termasuk pintu belakangnya tentunya electric sliding doors. Nah, sampai ke bagian depan, spionnya juga dia sewarna body, tapi dia model pedestal, dia tidak dimount di pilar sini, tapi dimount di body, sehingga bisa ditarik ke belakang sedikit, blind spot ke depan bisa diminimalisir. Spion ini sudah electric rear track, auto retract, electric adjustment, ada lampu sein juga di bagian sebelah sininya, bagian bawahnya tangkainya semua sudah piano black, jadi lagi-lagi mewah, dan juga kameranya banyak. Jadi ada kamera di sini, untuk kamera 360, ada kamera lagi di sini yang untuk ngadep ke depan, ada kamera lagi di bagian fender sininya. Jadi ini benar-benar siap banget untuk nanti otonomi yang lebih canggih. Dan kaca di bagian pilar A-nya ini, itu selain dia besar, tapi dia menutupi pilarnya. Di dalam sini tersembunyi 2 pilar besar yang sudah high strength steel, dan bahkan ketika mobil ini pernah kecelakaan di China, masuk ke kolong kontainer bak belakangnya itu kena sini, itu kontainernya yang robek. Jadi ininya utuh, tapi kontainernya yang kalah. Kalian bayangin ya, sekuat apa pilar dari 009 yang punya DNA safety dari Volvo ini. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari Zeekr 009. Pertama-tama soal peleknya dulu ya. Peleknya ini sangat indah dan hypnotizing. Kayak kalian lihat ini muter tuh kayak dihipnotis gitu. Jadi dia sudah besar untuk ukuran sebuah MPV. Dia ring 20 inci, iya. Two-tone polish multi-spoke 3-dimensional seperti ini. Dengan logo Zeekr di bagian tengahnya, yang konon nanti
itu ada optional untuk logo yang tidak berputar. Iya, jadi logonya ada pemberatnya mirip seperti Rolls-Royce gitu ya. Bannya juga nggak kalah berkualitas. Dia pakai Michelin Pilot Sport EV. Iya, dengan ukuran 265/45R20. Pengereman depan belakang tentu sudah full disc brake semua. Safety yang standar kayak ABS, EBD, traction control gitu-gitu sudah ada. Bahkan kan safety-nya sudah lengkap sampai ke ADAS dan sudah dipersiapkan untuk otonomi yang lebih canggih. Jadi ke depannya, mobil ini kan bisa over the air update ya. Jadi dia bisa ngupdate diri sendiri pas kalian tidur bahkan. Kalau Indonesia sudah mendukung untuk level otonomi yang bisa auto steering, mobil ini sudah siap secara hardware-nya juga. Dan sampailah kita ke bagian paling intimidating dari sebuah Zeekr 009 atau 009, yaitu bagian fascia depannya. Mukanya ini jujur, ini pasti gue yakin akan mengintimidasi semua orang yang ngelihat ke kaca belakang mobil di depannya gitu ya. Karena dia upright banget, jadi dia kesannya tuh tegas, berwibawa, dan mahal. Dan secara grill, sebenarnya di China sana itu ada dua opsi. Ada yang body color dan ada yang full chrome. Yang full chrome memang lebih sangar, tapi mungkin agak terlalu berlebihan gitu ya untuk market ASEAN gitu ya. Makanya mereka memutuskan untuk pakai yang body color seperti ini aja, yang sedikit lebih kalem, tapi tetap intimidating. Uniknya, di bagian atas selain bonetnya sudah model clamshell jadi rapi, dan juga ada logo Zeekr di bagian depan yang body color. Jadi nyaru gitu, kesannya tuh clean. Grill di bagian bawah sininya tetap ada bilah-bilah chrome karena chrome itu mewah, sampai berlanjut ke bagian bawah sini. Di atas ini tidak bolong, karena kan ini full electric, jadi dia nggak butuh grill yang bolong. Dia hanya butuh intake di bagian bawah sini untuk keperluan pendinginan baterai dan AC ASEAN. Dan untuk urusan bumper dia juga banyak aksen-aksen seperti ini ya, yang membuat bagian depannya tuh bold dan sangat berani. Dari mulai desain di bagian samping sini yang ada intake udara yang beneran berfungsi untuk coef drag, jadi ini bolong tembus ke fender sehingga mobilnya tetap aerodinamis walaupun desainnya boxy, dengan finishing piano black dan ada taring-taring chrome sampai ke bagian splitter bawahnya sebelah sini. Kemudian safety-nya di depan sini juga tetap ada corner sensor 6 titik sama seperti di belakang, dan juga ada kamera depan yang dimount di bagian atas plat nomor sebelah sininya. Termasuk karena dia udah punya ADAS sampai adaptive cruise control, tentunya dia sudah ada millimeter wave radar yang disematkan di bagian bawah plat nomornya untuk keperluan adaptive cruise. Nah, bicara soal lampu, lampunya juga unik banget gitu ya, karena memang di bagian atas ini untuk DRL dan lampu senja dia sudah full LED, modelnya garis kayak gini yang mirip cakar gitu. Dan ini masih ada sedikit bahasa desain dari Lynk & Co. Jadi dulu ketika Volvo baru aja dibeli oleh Geely, brand pertama hasil kerjasamanya kan itu Lynk & Co. Tapi Lynk & Co kan ada mobil yang bensin, ada mobil yang listrik. Sedangkan Geely pengen punya satu brand premium yang khusus untuk listrik aja, makanya dibuatlah Zeekr. Tapi di sini masih ada sedikit aura Lynk & Co-nya. And it's not bad. Ini kesannya futuristik. Lampu yang benernya itu ada di bagian bawah sini. Untuk low beam dan high beam dia triple projector LED, jadi pastinya terang, dan tentunya sudah ada auto high beam dan sudah ada cornering lights juga. Jadi pas belok dia bakal bisa ngikutin arah belok kalian. Sein-nya dia switchback ke bagian atas sini, dan pas kalian baru nyamperin mobilnya ini pun ada animasinya yang welcome kalian. Ke bagian atas juga ada kamera yang biasanya stereo ya, hanya 2. Ini kamera atasnya tuh ada 3. Jadi ada dual kamera untuk ADAS dan juga untuk kamera bawaan DVR depan seperti dashcam gitu ya. Jadi udah built in. Kalian bisa rekam atau foto-foto langsung dari kamera yang ada ngadep depan situnya. Dan secara overall, desain dari si Zeekr 009 ini menurut kita sudah merupakan sebuah MPV yang sangat-sangat premium dan juga bold dan gagah. Habis ini kita bahas soal interiornya yang pastinya banyak banget quirks and features-nya, dan kita akan test drive juga pas gue lagi di Ningbo. Oke, lanjut bahas soal interior dari Zeekr 009, dan di sini kalian akan melihat fitur yang sangat luar biasa banyak. Jadi dimohon ditonton sampai habis karena ini fiturnya banyak banget. Nah, dari mulai pintunya
Ini terasa sangat berat, solid, dan berkualitas. Dan tentunya ini sudah vacuum door. Nah, pas mau masuk, kalian disambut dengan sebuah seal plate aluminium bertuliskan Zeekr dan juga karpet yang empuk. Oke. Nutupnya vakum. Begini guys, rasa duduk di baris pertama dari Zeekr 009. Nah, pertama-tama gue pengen jelasin dulu, yang masuk ke Indonesia untuk 009 itu ada 2 varian. Ada varian yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 seater seperti ini, dan ada varian yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seater. Bedanya di mana? Bedanya di jok baris kedua dan ketiganya. Yang versi 6 seater ini tentunya yang lebih mewahnya gitu ya. Dan untuk varian 6 seater, kombinasi interiornya itu warnanya biru navy dengan ivory seperti ini. Ini kombinasi yang kita suka karena kita bosan dengan interior mobil premium yang rata-rata hitam lagi, coklat tua gitu ya. Kita butuh warna interior yang cerah dan kesannya eksklusif seperti ini. Nah, oke. Pertama-tama kita bahas dulu soal kuncinya yang sangat lucu karena kuncinya ini seperti persegi gini ya, tapi bukan. Ini kuncinya seperti diamond dan kalian bisa lihat kayak dia kayak ada tonjolannya gitu ya. Jadi kayak piramid yang ditumpukin depan belakang gitu. Logo Zeekr di bagian sini dan juga ada rimnya yang berwarna rose gold. Mewah sekali. Nah, di baliknya tombolnya berlimpah. Kalau rata-rata kunci tombolnya cuma 4 atau bahkan 2 lock unlock, di sini kuncinya banyak nih tombolnya nih. Jadi untuk bagian yang versi luar, outer edges, itu ada lock dan unlock. Dan untuk buka electric sliding door belakang kanan dan kirinya. Untuk bagian yang lebih dalam, ini ada favorite button yang bisa diprogram. Ada untuk buka power tailgate dan ada yang ada P ini. Ini apa? Ini menarik. Ntar gue jelasin di bagian interesting. Interiornya dibalut dengan material yang tentunya sangat superior sekali. Bagian atas warna navy tentunya sudah soft touch dengan jahitan asli. Ada aksen hitam bergaris-garis seperti ini yang terlihat sangat art deco dengan hiasan satin chrome, ambient light yang bisa kalian program dan juga soft touch di mana-mana sampai ke bagian bawah sininya. Kulit yang ada di interior sini itu tentunya real Nappa leather. Iya, jadi bukan sintetis, kulit asli. Glove box, tombolnya sudah kayak ada ridges-nya kayak gini aluminium. Kita buka, dia pun sudah soft opening, ada lampunya dan bagian dalamnya sudah bludru. Jadi mewah. Dan kalau kalian lihat dashboardnya, mungkin kalian akan bingung. AC-nya keluar dari mana gitu kan? AC-nya keluar dari sini nih. Sela-sela yang ada di bagian sebelah sininya. Dan itu tidak terlihat karena pengontrolan untuk arah sembur AC-nya itu semua dari bagian layar tengah sebelah sininya. Infotainmentnya seperti ini. Dan ini lebih mirip seperti command center gitu ya. Karena semua controls itu rata-rata disatukan ke bagian sininya. Dan ini model 009-nya kalian lihat ya seberapa snappy dan cepetnya. Dan bahkan ini kalian bisa kayak contohnya ngelipat spion, pencet ini, spion kan terlipat atau dan ini beneran di sini modelnya loh. Kalian lipat dia beneran ngelipet. Kalian buka electric sliding door, dia maka akan terbuka juga di bagian sebelah sininya. Bisa di pause kalau kalian pengen buka cuman setengah dan bisa ditutup lagi lewat sininya. Untuk kontrol AC-nya seperti biasa, fan speed dan anginnya keluar seperti ini. Tentunya sudah dual zone di bagian depan, kalian bisa atur untuk passenger temperature-nya, driver temperature-nya dan lain-lainnya. Sudah auto climate juga dan juga untuk arah semburannya seperti ini gitu ya. Ya well, yang pernah naik BYD Seal pastinya pernah tahulah yang seperti inilah ya, kayak gitu. Untuk AC baris kedua, tinggal tap ini, maka menunya langsung ke AC baris kedua. Keluarnya dari tengah dan pastinya dari atasnya dan dari kakinya kalau kalian pilih yang ke arah bawah. Animasinya pun sangat smooth. Kayak gini gitu ya. Jadi wah udah nice banget lah. Bisa ngatur ventilasi jok. Ya joknya tentunya sudah lengkap. Untuk baris pertama dan baris kedua sudah ada pendingin, ada pemanas, dan ada pijat. Ya, jadi pijatnya pun ada 4.
Kalian bisa pilih-pilih sesuka hati kalian. Bahkan mengatur posisi jok juga bisa lewat sini. Kemudian ke bagian tengah, nah ini menu utamanya. Jadi kalian bisa pilih Bluetooth teleponi, kamera, galeri, segala macem, child protection gitu bisa lewat sini semua. Sudah 360, ini view normal, bisa ke depan, bisa ke samping, bisa ke belakang. Tadi kan kameranya banyak, kalian bisa lihat ya. Fitnya seperti ini. Cerah, terang, padahal kita malam-malam dan indoor. Kita bisa lihat view untuk samping supaya pelak gak grepes. Dan juga ada view 3D-nya. Seperti ini. Yang lagi-lagi very snappy. Cepet banget responnya ke tangan gitu ya. Jadi gak ada lag-nya. Dan ini modelnya lagi-lagi sangat mendetail. Misalnya gue buka pintu, maka pintunya akan terbuka beneran di sini gitu ya. Jadi udah nice. Termasuk untuk pengaturan contohnya spion, dia bisa klik di sini dan bisa diatur pakai tombol yang ada di bagian kanan setirnya sebelah sini. Jadi kalau misalnya ini spion nih, samping, naikin atau turunin atau ke kiri atau ke kanan, ngaturnya semua lewat sini. Jadi sudah serba digital. Settingan, ada quick setting, di sini kita bisa ngatur drive mode, ada comfort, eco, sport, snow, dan individual. Bisa pilih air suspension, mau paling tinggi, standar, rendah, atau paling rendah. Mengatur spion, mengatur head-up display besar full color yang ada di depan kalian juga bisa. Bahkan mengatur tilt dan telescopic steering wheel, itu juga dari sini. Kalau udah di menu ini, kita tinggal atur di sini aja nih. Naik, atau turun, atau untuk maju dan mundurnya gitu ya. Semua sudah elektrik. Dan bisa di-save, ngikutin profil kalian. Lampu interior, yes, mobil ini tentunya sudah punya ambient light. Ambient lightnya pun bisa kalian atur secara RGB. Untuk bagian depan dan belakang bisa ngisah. Ngatur sendiri bisa. Jadi kalian bisa pilih mono, RGB kayak gini. Atau kayak nafas gitu ya, nyala mati. Rhythm untuk ngikutin ritme musik. Ada ikut drive mode kalau sport jadi merah gitu-gitu. Dan ada theme. Nah, temanya ini ada Zeekr, Energy, Rest, Forest gitu-gitu ya. Kita sih suka Zeekr karena Zeekr hero colornya itu orange. Ketemu dashboard yang ada aksen hitamnya, nice banget. Charging bisa buka tutup flap dari bagian dalam sini karena flapnya juga motorized. Ini sekarang posisi baterainya di 97%, masih ada 562 km. Jadi memang jauh ya. Bisa 580 kilo sekali ngecas. V2L, kalian bisa pilih mau ngasih daya ke electronic appliance lain-lain atau mau ngasih daya ke mobil listrik lainnya. Nah, di bagian kanan ini ada shortcuts untuk navigation yang dimana udah map Indonesia. Jadi kalian nggak perlu connect-connect lagi sebenarnya kalau kalian nggak butuh. Dan ada lagi shortcut untuk pengaturan spion, HUD, setir, parking, di sini ada semua. Jadi easy to reach ke arah drivernya. Nah, ke bagian bawah, di sini ada lubang AC untuk tengah. Jadi angin AC-nya keluar dari sini untuk bagian tengahnya. Dan di sini modelnya high console dengan jahitan dan padding asli di bagian kanan dan kirinya. Jadi yang kalian kena kaki ini empuk. Di sini ada wireless charger dan sudah fast charging. Jadi nice. Dan ke belakang lagi, di sini pun ada dua buah cup holder yang ada ambient light-nya dan di kanannya ada persneling-nya. Tentunya sudah digital shifter. Kalau kalian misalnya pengen ke drive, tinggal kalian tarik ke belakang. Kalau kalian pengen mundur, tinggal kalian dorong ke depan. Dan kalau kalian pengen P, tinggal masukin di sininya. Yang di belakangnya ada hazard juga. Armrest besar tentunya ada di bagian tengah yang sudah kulit juga. Jadi enak banget buat naruh tangan. Dan tentunya ada console box yang kita bisa buka. Yang dalamnya bludru. Jadi enak gitu ya. Sweat dengan dua buah USB port Type-C. Yang satu 60 watt, yang satu 27 watt. Dan masih ada 12 volt socket buat kalian charging kalau masih kurang. Beralih ke bagian joknya. Joknya seperti yang gue bilang, Nappa leather asli. Dan ini efek perforated seperti ini yang juga berguna karena ini sudah heated dan ventilated. Bahkan bisa massage, jadi bisa pijet. Nah, jumlah speaker yang banyak itu nggak hanya di bagian kabinnya aja. Kayak contohnya di atas sini lah, di bagian tengah lah. Headrestnya masing-masing ada 2 speaker kanan kiri nih di sini. Di headrest sampai ke belakang. Jadi memang
Speakernya sangat imersif. Pengaturan jok tentunya sudah elektrik semuanya. Kiri, kanan, depan, belakang sudah semua full elektrik. Ditambah setirnya sendiri yang pengaturannya tadi sudah elektrik untuk tilt dan teleskopik. Setirnya lucu karena dia nggak hanya flat bottom tapi flat top. Dilengkapi juga dengan 12 hour marker di bagian atasnya. Palang 3 ada aksen chrome juga di bagian sininya yang di sini tembus pandang, jadi lucu. Tombolnya ini configurable semua, jadi udah bisa di set sesuai dengan preferensi kalian. Lampu sudah auto, wiper sudah auto. Di depan kalian langsung ada driver monitoring system yang akan menjaga kalian. Kalau misalnya kalian ngantuk, kalau misalnya kalian distracted main handphone, dia bakal ngasih warning. Dan lanjut ke bagian speedometernya. Speedometernya gue suka karena dia posisinya nggak terlalu tinggi ya. Jadi dia agak rendah dan dia berada di bawah tudung yang ini nih. Di bagian sebelah sininya ada gear indikator, sisa range, posisi air suspension gitu ya. Sampai indikator-indikator kayak lampu, drive mode gitu-gitu. Dan juga door ajar di bagian sininya. Di kanan sini kalian bisa cycle. Untuk contohnya AC, derajatnya gitu-gitu semua bisa lihat tire pressure monitoring system tentunya sudah ada. Bisa lihat navigasi langsung ditampilin di bagian sini. Sampai ke bagian kompas juga ada. Sampai ke Bluetooth audio lagi main. MID untuk perjalanan, trip A, trip B, dan balik ke pengaturan AC. Nah, kemudian kalau kalian lihat di bagian dashboardnya, di sini juga ada kayak mid gitu ya, kayak speaker tengah yang di sini ada emblem Yamaha-nya. Jadi emblem Yamaha itu di sini dan juga ada lagi di bagian door trimnya. Nah, ke bagian door trim di sini juga tetap kombinasi antara navy dengan ivory dan itu semua soft touch dari atas sampai ke bagian bawah, termasuk ada aksen bolong-bolong di bagian pintu dan itu yang di belakang bisa menyala. Dan power window udah all auto, di bawah juga ada lagi penyimpanan botol dan door pocket buat taruh barang-barang. Dan semua speaker grillnya dari bawah yang ada logo Yamaha sampai ke atas yang untuk peletakan tweeternya itu semua aluminium grill. Lanjut lagi ke bagian atas, kaca tengah udah auto dimming tentunya, frameless pula jadi udah mewah. Di atas warnanya juga tetap warna biru dan ini plafonnya full suede dari bagian pilar sampai ke bagian atas ini. Dipegangnya udah enak banget. Tengah sini ada overhead console yang ada aksen satin chrome-nya lagi. Ada untuk buka electric sliding door kanan dan kiri. Dan juga untuk buka shade atau blind untuk panoramik bagian depan. Karena memang panoramik mobil ini kebagi ya. Satu untuk bagian depan dan ada lagi di belakang yang lebih besarnya. Sun visor ini udah ada card holder di keduanya, udah ada vanity mirror di keduanya, dan udah ada lampu juga di keduanya. Jadi udah lengkap. Dan ke bagian atas kalian dapat grab handle di sini, ada mikrofon untuk menangkap suara kalian kalau lagi telepon dan juga speaker yang berlimpah. Oke, lanjut bahas baris kedua dari Zeekr 009. Baris di mana rata-rata pemilik dari mobil ini pasti akan spend most of their time karena rata-rata pemilik mobil ini pasti disupirkan. Tentunya sudah electric sliding door dan untuk bantu tarik badan naik, padahal ini mobilnya nggak tinggi-tinggi amat gitu ya. Tetap dikasih grab handle di bagian sini yang juga soft. Nah, ada suaranya, jadi kalian ada penyambut gitu ya. Oke, so begitu guys, rasa duduk di baris kedua dari Zeekr 009. Tentunya dia sudah pilot seats, yang dimana pilot seat untuk versi 6-seater memang lebih besar ya. Jadi dia nggak ada got di tengah untuk masuk ke baris ketiga. Tapi tenang, aksesnya tetap gampang, ada button di bagian sampingnya, ntar kita masuk. Nah, di pilot seat ini, fitur yang kalian mau, semuanya itu ada di sini. Pertama-tama dari bentuk joknya, yang sangat ergonomis dan sangat memeluk tubuh gitu ya. Jadi kayak kalian di sini tuh kayak bawahnya tuh pengen tidur gitu, karena enak banget, support ini semua. Posisi tangannya pas, semuanya empuk, kulit asli, jadi sangat nice. Nah, joknya sendiri perforated juga sama seperti di depan. Dan ini juga tentunya sudah ada fitur ventilasi, pemanas, dan juga massage alias pijet. Untuk pijetnya, kalian bisa pilih dengan nge-slide armrest yang ada di sini. Boleh di slide Lex? Nah, seperti itu.
Dan bahkan mekanisme slide-nya itu enak banget ya, karena kayak licin. Dan di sini juga ada berbagai fungsi untuk mengatur jok kalian. Dari mulai fungsi untuk memory seat sampai fungsi untuk recline. Semua pengaturan joknya sliding, reclining semua sudah elektrik gitu ya. Sampai untuk pengaturan pemanas, pendingin, dan juga pijatnya dari sini. Dan yang kita suka, nggak kayak contohnya Lexus LM gitu yang pakai layar touchscreen. Ini kontrolnya tuh masih physical button. Dan ini tuh enak banget buat dioperate ya. Nanti putar-putar di sini gitu ya. Untuk pijatnya kalian bisa pilih di sini gitu ya. Tekan untuk intensitasnya, bisa dimatiin langsung kayak gini. Jadi nggak perlu browsing lewat layar-layar. Dan di bagian atas ini ada tombol-tombol untuk fully recline mode dan balik ke mode tegak kalau udah mau turun. Ditambah lagi, ada kontrol jok yang berada di balik armrest sebelah sini. Ini untuk sliding dan untuk footrest bagian kiri. Memang jok baris kedua ini antara jok kanan dengan jok kiri itu berbeda. Jadi jok kiri itu memang lebih spesial gitu ya. Ibaratnya ini joknya raja, ini joknya ratu. Kenapa? Karena jok di bagian sebelah kanan kan di depan kalian pasti ada yang nyupir gitu. Jadi ya semaksimal-maksimalnya ya paling hanya naikin leg rest yang sudah elektrik juga gitu ya, seperti ini. Ini udah nyaman banget sih sebenarnya sih. Udah enak banget gitu kan. Tapi di jok yang sebelah kiri ini bisa zero gravity mode yang bahkan ada footrest yang dari depan. Kalian tinggal pencet tombol yang ada di bagian sebelah situ. Tolong dipencet Lex. Yang di depan Nah, ini gak hanya ininya yang merebah, jok depan langsung maju ke posisi full ke depan dan ada footrest yang langsung terbuka. Ini pun akan langsung naik otomannya dan dia nge-extend ke depan. Jadi bener-bener full mode santuy. Ini enak banget buat didudukin gitu ya. Kemudian ada apa lagi fiturnya? Pertama-tama di bagian tengah ini ada 2 buah cup holder yang ada ambient light-nya. Jadi minumannya sangat mudah dijangkau. Kalau kalian pengen makan atau kalian pengen kerja di mobil ini, itu juga bisa. Karena di sini ada folding table. Yang dimana folding table-nya, strap-nya bahkan ini kulit. Ya, buat nariknya ini kulit. Dan kalian tarik seperti ini. Dan kalian buka. Ini mejanya besi. Bukan plastik. Jadi beneran high quality dan dioperasikannya tuh kayak berat, weighty gitu ya. Dan tetap ada soft pad-nya di bagian sini. Kalian kalau pengen taruh laptop atau apa, pasti nggak ngerusak gitu. Dan ini kayak solid. Bikin meja tuh kayak gini. Tuh, kayak berat gitu ya. Kayak one solid block of steel. Nah, di tengah sini pertama-tama ada lubang AC untuk baris kedua. Karena lubang AC banyak. Ada di bagian tengah, ada di bagian kaki, ada di bagian atas. Tapi di bagian tengah sini, selain ada 2 buah USB charging Type-C, yang satu 60 watt, yang satu 100 watt. Gede banget, bisa fast charging. Ini juga ada kulkas yang ada lampunya. Dan kalau kita nyalain di sini, ini ternyata fungsinya gak hanya sebagai kulkas. Karena kalau kalian pencet yang biru, ini akan jadi kulkas. Kalau kalian pencet yang kanan, dia akan jadi merah. Ini jadi heater. Iya, kalau kalian misalnya di jalan, terus kalian beli sandwich atau bakso gitu ya. Kalian taruh sini, nyalain heaternya, terus kalian tutup. Dia bakal tetap anget sepanjang perjalanan. Jadi enak gitu. Selain tadi yang kulkas, di bagian bawah sini juga ada 2 buah laci lagi yang bisa kalian buka, yang masing-masing ada USB Type-C 60 watt juga, dan ini dalamnya suede. Buat nyimpen handphone juga bisa, atau apapun yang kalian mau. Dan juga ada seat back pocket di bagian belakang jok driver. Di bagian belakang jok passenger nggak ada ya, karena kan ini ada footrest tadi kan. Nah, seperti itu. Ini pun semuanya suede. Di bagian atas ini suede, ambient light titik-titik menembus suede ini ya, jadi sangat-sangat estetik untuk dilihat. Dan ke bagian atas
Ini juga headliner, suede dengan ambient light yang panjang membentang dari baris kedua sampai ke baris ketiga. Lubang AC juga ada, yang pengaturannya sudah digital, ada lampu yang sudah LED juga. Speaker banyak, di sini ada, di pilar ada, di headrest dua-duanya sini juga ada. Jadi bener ya, speakernya ada 30. Plus banyak. Coat hanger buat bawa jas, pen keningan bisa taruh di sini. Dan pastinya di bagian atas juga ada panoramik besar yang mengcover baris kedua sampai ke baris ketiga. Lanjut ke soal hiburan. Pastinya jok baris kedua nggak lengkap karena tanpa ada hiburan. Ini hiburannya, kalian bisa ambil remote yang ada di bagian tengah situ. Dan pastinya bisa langsung membuka rear seat entertainment yang besar di tengah ini. Dan ini full high definition. Ini pun bisa kalian kontrol langsung dari remote-nya atau bisa ya touchscreen juga bisa disentuh gitu ya. Tapi kan ini jauh kan. Mendingan pakai remote-nya seperti ini. Udah kalian kontrol semuanya dari sini. Mulai dari mengontrol Bluetooth, melihat cuaca, melihat posisi GPS lagi di mana. Semuanya bisa. Bahkan ada, kalau kita ke menunya, ini bisa banyak nih. Bluetooth music, ada kamera, ada galeri, ada map, ada online media, ada screen mirroring ke handphone kalau kalian butuh. Ada setting, stress relief, USB, dan Zeekr Store. Map gitu-gitu kalian tahu lah ya, gue nggak perlu bahas lagi gitu kan. Kemudian lanjut ke bagian kamera. Ini kamera apa sih? Kalau kita nyalakan kameranya, ini bakal langsung ngedisplay kamera. Ini gue dan Alex. Kameranya di sini. Nih. Di sini ya. Jadi bisa kamera menyorot ke kabin belakang, bisa record video, bisa time lapse, bisa ngambil foto. Cheese. Bisa. Atau kalian pengen dual view. Nah, ini satu kamera ngambil ke arah belakang, satu kamera lagi ngambil ke arah depan. Ingat tadi pas di eksterior gue bilang ada kamera yang ngadep ke depan di bagian luar sensor kamera untuk ADAS-nya. Nah, itu kamera ini bisa. Dan bahkan kalian bisa bikin GIF kalau kalian mau. Jadi kayak stop. Nah, dia akan menyimpan dulu untuk beberapa saat. Kalau sudah siap, kalian tinggal ke sini. Nah, ini GIF yang tadi udah jadi gitu ya. Banyak sekali fiturnya. Dan tentunya di kanan kiri sini ada lampu yang touch dan ini terang gila. LED warna putih tapi dibias dengan Mika susu. Jadi nggak yang mencolok ke mata kalian. Kalau kalian pengen nyalain dua-duanya bisa lewat tombol ini. Langsung nyala dua-duanya, langsung terang. Seperti itu. Nah, oke, kita tutup lagi. Dan mungkin kalian berpikir dengan berakhirnya bahas rear seat entertainment, baris kedua udah beres dong. Belum. Karena kenapa? Masih banyak yang bisa kita explore di bagian door trim. Door trimnya ini tentunya sudah full soft touch. Sampai ke bagian bawah ada aksen suede yang lagi-lagi ambient lightnya titik-titik menembus suede ini. Jadi kesannya juga sangat-sangat high tech. Di bagian atas ini ada touch controls untuk central locking, untuk membuka jendela kanan dan kiri. Iya, jadi kalian kalau pengen di sebelah kanan duduknya, terus pengen buka jendela kiri, kalian nggak perlu nyebrang. Di sini bisa buka kanan dan kiri, begitu pula di sisi sebaliknya. Atau buka dan tutup panoramic roof yang ada di bagian atasnya, blindnya gitu ya. Bisa dari door trim sini. Kemudian di bagian bawah door trim juga ada lagi-lagi bottle holder dan ada speaker grill Yamaha yang juga stainless. Tapi hal paling keren yang ada di bagian sini adalah pastinya ini. Orang mungkin lihat ini kayak jam digital gitu ya. Ya memang bener jam digital yang modelnya analog. Tapi ini gak hanya jam. Ini bisa kalian pakai untuk mengontrol banyak hal. Kita tinggal swipe ke atas bawah. Bisa ngontrol memory seat. Bisa ngontrol semburan AC. Bisa ngontrol untuk angin-anginan. Bisa ngontrol fan speed. Bisa ngontrol temperatur. Dan balik lagi ke memory seat. Jadi semua kontrol ini touchscreen. Ini adalah
touch screen. Ada di pintu kanan dan juga ada di pintu sebelah kiri. Udah information overload belum? Karena kita bedah mobil ini aja dari tadi tuh 2-3 jam. Lama banget. Nah, di sini juga tentunya ada cray, tapi craynya lucu, tidak dari bawah ke atas kayak kebanyakan mobil, dia dari atas ke bawah. Kalian buka dulu ininya untuk nyantelinnya, langsung terbuka, dan kalian turunin seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke baris ketiga. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari Zeekr 009. Untuk bukanya bisa dari dalam, bisa dari kunci, bisa juga langsung dari sini. Tinggal dipencet aja. Tentunya sudah power tailgate. Nah, ini jok posisi baris ketiga dalam posisi yang recline super nyaman. Di sini masih tersisa ruangan yang sangat lega. Ini ada 3 jengkal gitu ya sampai mulutnya. Jadi kalau kalian pengen taruh 2 koper cabin di sini masih bisa, atau duffel bag kalian tumpuk-tumpuk masih bisa banget. Dan pastinya lantainya tetap dilapis material seperti wool yang sangat nyaman, bahkan sampai ke back seatnya sini juga semua sangat nyaman. Dan untuk penyimpanan ini pun masih ada underfloor storage, bisa kalian buka di sini, yang hanya bisa menaruh sebegini aja. Ya, karena kan mobil ini dual motor all wheel drive, pastinya motornya di depan dan di belakang. Nah, amenities di belakang. Pertama-tama ada hook buat kalian gantung sesuatu di bagian sebelah sini. Ini pun very high quality, kayak membal gitu ya, nggak berasa kayak hook murah. Dan juga ada power outlet di bagian sebelah sini untuk kalian colok-colok misalnya vacuum cleaner buat bersihin apa-apa juga bisa. Dan ada lampu LED yang menemani malam hari kalian di sininya. Kalau kalian butuh ruangan yang lebih besar, tentunya jok baris ketiga ini bisa direbahkan ke depan dengan format 50-50. Jadi kalau kalian pengen bawa 5 orang plus 1 bagasi banyak, itu pun juga bisa. Tinggal kalian tarik ini, terus kalian rebahin ini. Seperti itu. Nah, kalau sudah, memang di sini ada sedikit hump, tapi wajar karena kan seperti yang gue bilang, jok baris ketiganya ini nyaman dan tinggi ya, nggak dibikin dingklik dan ceper gitu, makanya dia nggak rata lantai. Jadi gue maafkan. Kalian pun masih bisa taruh item di atas sini. Ini lapisannya enak banget, kayak anduk hotel mewah, oke, enak gitu kan. Dan di belakang sini juga dapat aluminium sill plate. Jadi kalau kalian tarik barang keluar atau masuk ngegesek, dia kenanya tuh besi bukan plastik gitu ya. Jadi aman. Dan dia pun load lipnya sangat kecil, cuma sekitar 3 jari. Jadi kalau kalian pengen keluarin dan masukin item itu pun sangat mudah. Dan kalau kalian pengen nambah ruangan lagi, jok baris kedua itu bisa kayak yang tadi di tilt and slide ke depan untuk menambah ruangan di bagian depannya kalau kalian butuh lebih. Nutupnya itu bisa lewat tombol di bagian sebelah sini. Dan pastinya sebagai sebuah mobil listrik keluarga yang mementingkan praktikalitas, si Zeekr 009 ini juga punya bagasi depan alias frunk gitu ya. Kalau barang nggak muat di belakang, bisa taruh di depan. Bukanya, kayak kalian buka kap mesin di bagian bawah sini, jadi double tap aja. Nah, kalau sudah dibuka, ini bisa langsung kalian angkat karena di sini sudah hidrolik. Keren kan? Nah, di bagian depan sini, selain ada buat ngisi air wiper gitu-gitu, bakal ada frunk dengan logo Zeekr yang bisa dibuka di sini, dan ini cukup dalam loh. Iya, bisa nyimpen charging kit, bisa nyimpen tire repair kit, ada first aid kit dan lain-lainnya. Ini bisa kalian pindahin ke belakang kalau kalian mau. Jadi di sini ini bahkan bisa menampung anak kecil. Jadi ini cukup dalam sebenarnya gitu ya. Dan yang bikin kita impress adalah tutup dari frunk ini. Ini adalah tutup frunk paling berkualitas yang pernah gue lihat dari mobil listrik manapun. Lihatlah betapa tebalnya tutup ini. Biasanya cuma kayak plastik flimsy gitu ya. Ini tuh kalau ditutup tuh kayak tutup ice box gitu. Tuh. Sangat tebal dan sangat over engineering. Dan tutupnya, oh ya, ini bahkan dikasih peredam ya, padahal tidak ada mesin. Seperti itu, seniat itu mereka. Nutupnya kayak nutup kap mesin Porsche di depan. Jadi kalian tutup seperti ini,
terus kalian tekan di dua sisi kanan dan kirinya. Habis ini kita lanjut ke test drive-nya. Penasaran kayak gimana rasa berkendara dari 009? Yuk kita geber di Ningbo International Circuit. Nah, Autojunkies, sekarang kita sudah berada di balik kemudi dari Zeekr 009. Iya, sebuah MPV luxury full electric dari Zeekr yang sekaligus menjadi produk flagshipnya mereka. Iya, yang paling mewah. Dan mobil ini sudah dikonfirm oleh Zeekr Indonesia bahwa ia akan menjadi satu dari dua lineup yang pertama dibawa ke Indonesia, 009 dan X. Oke, Zeekr 009 ini menawarkan sesuatu yang sangat unik gitu. Kenapa? Karena dia berhasil memadukan antara desain, performa, teknologi, dan kemewahan yang di atas Alphard menurut gua. Iya, kalau kalian mengadu mobil ini dengan Alphard, sepertinya ini tuh kayak the next levelnya lagi gitu. Karena banyak teknologi di mobil ini yang terasa sangat advance. Nah, tapi pertama-tama kita kan ada di Ningbo Circuit dan kita diberi kesempatan oleh Zeekr untuk mencoba mobil ini seperti layaknya mobil di sirkuit. Dan bicara soal angka, mobil ini sendiri punya setup dual motor all-wheel drive, tenaganya 400 kW atau setara dengan 544 horsepower. Torsinya 686 Nm dan 0 sampai 100-nya cukup dalam 4,5 detik aja. Dan di kondisi trek yang lagi hujan kayak gini, ini mobilnya terasa sangat planted. Walaupun memang kalau kalian bawa cornering seperti ini, pastinya dia akan tetap miring karena kan mobil ini comfort oriented dan dia juga pakai air suspension. Iya, untuk mobil yang seperti kapal ini, dia handlingnya tetap terasa sangat meyakinkan dan terasa sure-footed. Seperti yang gue bilang, mobil ini punya air suspension dan dia punya sensor yang bisa membaca dan bereaksi terhadap jalan, sehingga kalian yang di dalam itu terasa sangat-sangat disesuaikan dengan kontur jalan yang ada di hadapan kalian. Setirnya tetap masih ada beratnya. Jadi buat driver dari mobil ini, let's face it, kebanyakan orang yang beli mobil ini pasti di-chauffeurin. Mobil ini sendiri juga dilengkapi dengan sistem peredaman suara yang dimana ketika dia lari 120 km per jam, kabinnya itu cuma 64 desibel. Hening banget gitu kan. Mobil ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur pemanja seperti adanya rear seat entertainment, adanya ambient light yang bisa di custom, adanya panoramic roof, dan juga premium sound dari Yamaha 20 speaker. Iya, 20. Jadi memang terasa sangat luar biasa. Termasuk kalau kita bicara soal ADAS dari mobil ini juga sudah lengkap pastinya. Karena Zeekr juga kalau ngomong soal safety kan ya masih ada darah Swedia di brand ini gitu. Ya secara safety mobil ini udah luar biasa. Bahkan kalau kalian lihat di China, itu ada banyak banget klip-klip mobil ini yang mengalami kecelakaan yang cukup berat. Salah satunya contohnya pada saat ada kejadian mobil ini menghajar belakang kontainer kosong gitu ya. Dan sudut kontainernya itu ketahan sama pilar A-nya. Bahkan kontainernya kalah sama pilar A-nya ini. Pilar A-nya ngedorong ke depan sampai kontainernya sobek. Itu adalah sebuah, that's one tough pillar. Itu kan luar biasa banget. Mobil ini pernah dites, ditiban sama truk molen, itu gak kenapa-napa. Gitu ya. Zeekr 009 ini hands down menjadi mobil China paling nyaman yang pernah gua naikin. Semua teknologi itu bersinergi dengan sangat baik. Bahkan fit and finish-nya, materials-nya, kan Zeekr juga kan sangat membanggakan craftsmanship-nya mereka. Dan craftsmanship-nya terasa di kabinnya ini terasa sangat plush, terasa sangat premium. Kalian hampir nggak akan nyentuh plastik keras di sini kecuali di bagian bawah-bawah yang wajar gitu ya. Tapi menurut gua mobil ini sih bisa banget bersaing dengan MPV mewah lainnya di Indonesia. Berapa harga yang pantas untuk mobil ini? Silahkan kalian komen langsung di bawah. Tapi impresi kita dengan MPV super mewah
dari Zeekr ini sudah sangat positif dan sangat di luar dugaan kita. Betul-betul sebuah MPV yang luar biasa. Nggak heran ketika Top Gear ke China untuk mengetes mobil ini, mereka bisa dengan pede bilang kalau ini adalah rival Rolls-Royce atau Porsche. Karena memang rasanya sudah senyaman itu. Walaupun ini adalah mobil China paling mewah yang pernah kita coba, namun karena harganya sangat mahal, pasti bukan untuk semua orang. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Zeekr 009. Grill body color, oke, kita setuju. Kita suka karena bikin tampilan depannya jadi lebih minimalis dibanding tampilan grill yang full chrome, yang ala-ala Rolls-Royce gitu. Tapi ada satu hal yang disayangkan yang absen di Zeekr 009 versi ASEAN atau Indonesia gitu ya, yaitu light up grill. Iya, karena di China sana bagian kisi-kisi chrome-chrome ini nyala dan ada animasinya kayak ring gitu, yang bikin tampang depan mobil ini jadi semakin intimidating dan jumawa lagi. Ya tapi sayangnya yang di Indonesia ininya nggak nyala gitu ya. Kalau dibikin nyala kayaknya bakal lebih asik. Salah satu demografik terbesar pembeli MPV mewah dan mahal seperti ini adalah politikus. Iya. Sayangnya Zeekr 009 ini walaupun punya panoramik yang besar, satu di depan dan satu di belakang, keduanya itu kaca mati. Iya, jadi nggak ada yang bisa dibuka di depan, baik itu yang di belakang. Jadi mobil ini tidak bisa dipakai untuk kampanye. Sebetulnya pada saat kalian masuk ke baris kedua dari Zeekr 009, itu dia udah ada aluminium sill plates yang illuminated Zeekr logo. Jadi Zeekrnya nyala. Cuman di sini kok nggak ada gitu ya? Ada. Tuh. Jadi ini ketutupan sama karpet. Ini gue nggak tahu apakah ini hanya di satu buah demo unit yang kita review aja, atau yang bikin karpet untuk Zeekr versi Indonesia itu ngukurnya salah gitu ya. Tapi ini sayang banget nih, sill plate-nya kan keren ya, aluminium nyala gitu. Kalau ditutup begini, kayak menghilangkan estetika yang harusnya bisa lebih baik. Semoga nanti yang versi konsumen, karpetnya tuh segini aja gitu ya. Jadi ini ya kelihatan gitu kan. Namun tenang, sebagai rival Lexus LM yang lebih mewah plus full elektrik pula pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 5 hal interesting yang kami temukan di Zeekr 009. Gue yakin orang yang mendesain interior mobil ini itu kayak apa ya, obsesif banget sama detail gitu ya. Bahkan hal sesimpel strap untuk ngelipat jok baris ketiga ini strapnya kulit. Dan kulit dijahit dengan logo Zeekr. Logonya ada 2 nih, di atas dan di bawah. Jadi nggak kayak kebanyakan mobil yang strapnya tuh cuman bahan kayak seat belt gini doang ya. Ini bahan yang kayak seat beltnya ini ada di dalam nih. Cuman dilapis kulit lagi. Dikasih logo Zeekr di sini. Ini adalah strap untuk nurunin jok baris ketiga paling mewah dan niat yang pernah gue lihat di mobil manapun. Yang namanya ada kamera, apalagi menghadap ke dalam kabin mobil, pastinya beberapa dari kalian tuh akan kayak was-was gitu ya. Kayak, aduh, jangan-jangan ada yang merhatiin kita dari sini. Tapi tenang, karena Zeekr bahkan ngasih privasi tambahan buat kalian berupa tutup kamera untuk yang ada di sini nih. Dan tutup kameranya ini suede, ini bahan suede dan magnet. Jadi kalau kalian nggak pakai, kalian pengen buka, dia akan nempel ke atas. Kalau kalian pengen tutup, dia akan menempel ke bawah. Kameranya langsung nggak ada fitnya. Ini adalah over engineering yang sangat-sangat premium untuk ukuran tutup kamera kabin. Seperti yang gue bilang tadi, di bagian jok passenger tengah sebelah kiri ini kan ada kayak full relax mode yang bikin kalian serasa tiduran gitu kan. Tapi ada satu fitur yang agak unik. Kenapa? Karena jok dengan pemanas itu hal udah biasa. Setir dengan pemanas itu udah hal biasa. Footrest dengan pemanas itu hal yang luar biasa menurut gua. Makanya di bagian sebelah sini, ini ada sebuah tombol yang nggak ada di bagian sebelah sana. Ini untuk pemanas footrest. Iya, jadi untuk bagian sini nih, kalau kalian copot sepatu dan cuman taruh kaki,
ini ada heaternya, ini. Jadi kaki kalian bisa anget, serasa dipijat. Seperti yang gue bilang di bagian infotainment tengah yang sangat snappy dengan gambar Zeekr yang bisa kalian putar-putar ini. Di sini kan ada banyak mode-mode menarik, seperti contohnya car wash mode pas kalian masuk ke mesin pencuci mobil. Ada pet mode buat kalau kalian lagi ninggalin peliharaan, misalnya anjing gitu ya, kalian taruh mobil supaya AC tetap nyala dan nggak panik gitu ya, tetap hidup lah. Ada camp mode buat kalian bermalam dan gitu-gitu. Dan menurut gue yang paling lucu justru adalah gambar di sini ini beradaptasi dengan cuaca yang sedang kalian lalui. Jadi misalnya ini kan udah live update dengan cuaca yang terjadi gitu ya. Nah, sekarang ini lagi malam nih di sini. Ini udah jam 12 malam. Jangan tanya kenapa kita syuting malam-malam, karena lama banget syuting mobil ini. Nah, ini di sini gambarnya bintang-bintang di atas. Nih ya. Karena di sini malam-malam. Jadi di sini ini mengikuti kondisi cuaca sekitarnya. Seperti yang gue bilang pas bahas kunci dari Zeekr 009 ini, kuncinya kan fungsinya banyak banget gitu kan. Kalian bisa buka jendela, apa bla bla. Tapi ada satu fungsi yang sangat memudahkan pas kalian lagi parkir. Nih, di bagian tengahnya ada kayak emboss P ke atas dan P ke bawah. Iya, kalau kalian tekan tombol ini, mobil ini bisa maju dan mundur tanpa kalian masuk ke dalamnya. Jadi misalnya parkir nih, terus sempit gitu ya. Kalian majuin dulu aja, kalian tahan ini, mobilnya akan maju ngek, baru kalian masuk. Itu fitur yang luar biasa mewah. Di luar mungkin udah banyak, di Indonesia masih jarang banget fitur keluar dan masuk parkir secara remote. Yaks, oke. Vacuum door. Alphard kalian gak punya beginian kan? Nah, kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun review kita mengenai si Zeekr 009 atau Zeekr 009 tahun 2024. Setelah kita bertemu dengan mobil ini langsung di China dan bahkan mencoba untuk menggebernya di sirkuit Ningbo, kita jadi yakin kalau sekarang persepsi brand China itu sudah harus kalian ubah, iya. Zaman dulu brand China terkenal dengan mobil murah, mobil yang apa adanya gitu kan. Sekarang mereka sudah bisa membuat mobil yang premium dan mewah seperti ini. Dan gua ingetin sekali lagi ya, ini bukan mobil murah dan bukan untuk kaum mendang-mending. Kalau kalian masih berpikir, duit segitu mendingan gue beli Lexus, mendingan gue beli A, B, C. Tentunya kalian belum masuk demografik pembeli mobil ini. Karena yang beli mobil ini ya YTTA, yang sudah tahu, yang sudah merasakan langsung di China dan sudah touch and feel mobil ini secara langsung. Kita tentunya pengen kasih special thank you dan shout out ke Zeekr Indonesia yang udah ngajak gua all the way sampai ke China untuk test drive langsung mobil ini di Ningbo Circuit dan rasanya luar biasa. Seperti itu, kalau kalian pengen cek lebih lanjut mengenai update terbaru dari Zeekr Indonesia, silahkan kalian cek Instagramnya di sebelah sini. Dan pastinya thank you banget ke kalian sudah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa bakal kalian support? Kalian subscribe ke channel kalian Dark Satu Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknasan di sebelah sini. Supaya stop update dengan informasi terbaru dan mobil-mobil yang keren, mewah, dan premium seperti Zeekr 009 ini. Tapi gimana menurut kalian mobilnya setelah kalian menonton seluruh video yang sangat panjang dan kompresif tadi? Silahkan kalian komen langsung di bawah. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.